Sobat Disub, saya Praditya dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Sekarang saya sudah ada di kantor pusat LRT Jakarta. Saya mau ajak Sobat Disub cari tahu tentang LRT Jakarta. Ikutin terus saya ya. Sekarang kita udah bareng sama salah satu masinis LRT Jakarta. Siapa dia? Ayo kita kenalan. Halo Pradit. Halo, saya Teddy. Nah, Sobat Disub, Pak Teddy ini salah satu masinis hits LRT Jakarta. Boleh kenalin nggak? Oke, kita kenalan aja ya. Iya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Teddy Tanaka. Sekarang saya bekerja di LRT Jakarta, divisi ASP atau biasa yang disebut masinis. Oke. Masinisnya LRT. Masinis kayak gitu, LRT iya. Jakarta ya. Sampai jadi masinis ini pasti kan ada proses training ya. Iya, Nah, betul. berapa lama itu trainingnya dari? Jadi cukup lama ya kalau dihitung-hitung. Yang pasti kita pertama kali diklat itu kita di SCTD. SCTD, Ya, di Sekolah Tinggi oke. Transportasi Darat. Di Bekasi ya? Iya, betul, di Bekasi. Kita belajar terkait hukum-hukumnya dan ya kita lebih generalnya gitu ya. Lalu kita diklat lagi di API Madiun kurang lebih selama 40 hari. 40 hari. Di- Oke. Jadi Sobat Disub, nggak gampang ya buat jadi masinis tuh, panjang prosesnya. Perlu diklat dan proses-proses lainnya. Yang jelas kompetensi masinis itu memang harus sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan. Dalam bertugas sebagai masinis pastinya ada SOP dong. Gimana sih, boleh nggak diceritain dari awal sampai mengoperasikan kereta sampai selesai bertugas? Oke, bisa dijelasin. Jadi sebelumnya yang pasti kita harus ngecek jadwal dulu ya. Kita ada jadwal bulanan dan jadwal harian. Setelah kita udah memastikan jadwal, kita langsung ke ruangan asesmen atau yang biasa disebut ruangan masinis lah gitu. Setelah itu kita harus ngecek lagi, ini benar gak jadwal kita. Oke. Setelah benar, dari tim penyelia akan mengarahkan kita untuk ke dokter. Oke. Tim Dokter. kesehatan. Ya, ada dokternya, Oke. ada paramedisnya. Jadi setelah kita dicek semuanya, kita MCU, tes alkohol, keseimbangan dan lain-lain. Terutama yang paling penting mata. Itu mata, jadi supaya kita tidak ada kekeliruan dalam menghafal sinyal seperti itu. Berarti cek kesehatan itu selalu dilakukan setiap Setiap kita mau berdinas. Berdinas? Iya, betul. jika satu hari itu 2 kali. 2 kali dinas? Dinas? Ya, 2 kali pengecekan. Oke. Iya, jadi Berarti seperti cukup itu. ketat ya untuk ngecek kesehatan ya? Lumayan, jadi nggak bisa main-main juga kita. Setelah dari situ dinyatakan, kita dikasih surat keterangan dinyatakan sehat. Lalu kita diarahkan lagi untuk kembali ke penyelia. Ya, Nah, setelah dari penyelia barulah kita mengumpulkan perlengkapan apa saja yang kita butuhkan saat berdinas. Contohnya ada HT, ada kunci untuk LRV-nya sendiri, ada timetable-nya, dan STM itu ya ibaratnya kayak apa aja sih kejadian yang terjadi selama kita berdinas dan kita tepat waktu atau tidak, seperti itu. Oke, berarti yang sudah terrekord sebelumnya ya. Betul, setelah itu lalu kita menuju ke stasiun untuk pergantian berdinasan. Seperti itu sih sebenarnya. Oke, oke. Masinis ini selalu dicek kondisinya. Jadi selain keretanya yang dicek, masinisnya juga benar-benar dicek dan harus dilakukan setiap kali akan berdinas seperti itu Betul. ya. Nah, tentunya proses-proses itu dilakukan untuk memastikan keselamatan. Selanjutnya, saya akan ajak Sobat Disub untuk melihat sarana LRT Jakarta. Sekarang kita mau cobain naik LRT Jakarta. Ditemenin langsung sama ASP-nya. Ikutin ya. Satu set rangkaian LRT Jakarta memiliki kapasitas 270 penumpang. Satu set rangkaian LRT Jakarta terdiri dari 2 kereta, di mana masing-masing kereta memiliki kabin masinis. Susunan rangkaian dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional
atau desain pabrikan dan dapat disusun multiple unit sampai dengan 4 set rangkaian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan pelayanan angkutan umum. Salah satunya adalah transportasi berbasis rel seperti LRT Jakarta ini. Angkutan umum di Jakarta semakin aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi. So, kenapa ragu? Ayo naik LRT Jakarta, ayo naik angkutan umum.